Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya turun aja ya. Kayaknya nggak enak kalau terlalu tinggi gitu. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, mungkin banyak yang lebih atau mengira saya dan kawan-kawan itu kerjaannya cuma bikin film yang namanya Dirty Vote. Nah, pasti mulai kalau yang tadi kayak belum kenal, kayaknya pernah ngeliat. Saya pas setahun yang lalu nih. Pas setahun yang lalu. Sekarang kan tanggal 9 Februari ya. Kan itu filmnya keluarnya tanggal 10. Kok tanggal 10? Tanggal ini ya. Nah, jadi tapi sebenarnya saya adalah dosen saya cerita karena memang saya tadi minta tolong supaya gelar tidak disebut-sebut dan nggak usah panjang-panjang backgroundnya. Jadi saya cerita sedikit. Saya dulu kuliahnya S1 di Fakultas Hukum UI, terus S2-nya di University of Warwick di Inggris, terus kuliah S3 di Seattle, University of Washington. Nah, saya tapi udah nggak ngajar di UI. Dulu sempat ngajar di UI 2 tahun, jadi asdos saja, tapi karena banyak hal akhirnya keluar, terus mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan namanya di Jakarta. Dan kami dari 2006 tuh sebenarnya bikin training untuk DPRD ke banyak tempat di seluruh Indonesia, termasuk di Mataram seingat saya, 2006 lama sekali ya. Sudah hampir 20 tahun yang lalu tuh. Dan kemudian 2015 kami mendirikan sekolah hukum sendiri. Jadi mungkin kalau yang merasa apa itu Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, memang umurnya baru 10 tahun. Baru berdiri karena kami ingin punya metode belajar yang lebih kritis. Karena di sini banyak yang sarjana hukum nggak, Ibu dan Bapak? Yang ini sarjana hukum. Karena sarjana hukum itu kan banyak kecenderungannya jadi sarjana undang-undang ya. Benar nggak? Ya. Pasti semua refleksinya kurang lebih sama deh. Jadi ngomonginnya undang-undang aja. Kita berdebat di soal moralitas, kita berdebat di soal akal sehat, kita berdebat di soal etika tuh yang ditanya pasalnya mana. Nah gitu loh. Jadi justru kami berangkat dari refleksi bahwa nggak bisa hukum diperlakukan cuma sebagai alat kekuasaan, maka kami mendirikan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia. S1 ini ya, bukan sekolah abal-abal, terakreditasi. Nah, jadi saya dosen sebenarnya, Ibu dan Bapak sekalian, bukan konten kreator. Kebetulan aja Mas Dandi waktu itu mengajak kami bertiga, dan saya sekarang juga memimpin ada satu kelompok namanya Constitutional and Administrative Law Society. Jadi dosen-dosen hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Jadi kami bertiga tuh yang di Dirty Vote, Ferry Amsari, Uceng, itu semuanya di KALS ini. Terus ada banyak jaringan juga, termasuk di Mataram. Saya bolak-balik udah ke Mataram. Siapa di sini yang belum pernah naik Gunung Rinjani? Saya udah naik Gunung Rinjani. 2022. Dua tahun yang lalu ya, 2022 saya naik Rinjani. Naiknya dari Sembalun, turunnya dari Torean. Dan habis itu sering bolak-balik juga. Jadi tadi kayaknya ada yang nyeletuk. Biasanya kalau udah ke Lombok nggak mau pulang. Iya, jadi bolak-balik terus saya memang. Banyak sekali aktivitas. Saya suka naik gunung. Jadi banyak sekali aktivitas yang pernah dilakukan di sini. 2022 tuh waktu itu saya naik gunungnya sama Rocky. Kalau pada pernah lihat ini apa namanya? Apa yang paling indah gunung di Indonesia? Terus bilang Rinjani. Nah itu naik gunungnya bareng saya sebenarnya. Nah, jadi setelah itu memang sering sekali ke sini karena banyak teman di Universitas Mataram. Nah, jadi malam ini saya akan presentasinya soal relasi DPRD dengan pemerintah daerah dan DPRD dengan pusat. Tapi bahan presentasi ini nanti akan dibantu diberikan oleh panitia. Cuma nanti kita ngobrol-ngobrol aja. Saya siapkan PowerPoint ini untuk pemicu lah gitu ya. Nanti kalau Ibu dan Bapak ada pertanyaan-pertanyaan di luar materi, sangat-sangat boleh dan sangat mungkin saya biasanya tuh kalau presentasi dan ngajar, seringnya cerita-cerita karena banyak pengalaman yang bisa direfleksikan bareng-bareng untuk di kelas, biasanya begitu. Nah, jadi saya barangkali mulainya dari sini dulu ya, dari soal, nah, dia apa namanya tuh mungkin
sedikit nge-lag atau udah dicolokin tapi ya? Oh, oke. Sebentar deh. Mungkin juga karena sebentar ya, presenters view. Pakai manual aja. Coba ya, kalau nggak bisa boleh manual aja. Oh, bisa tuh. Nah, jadi mulainya dari yang teori-teori agak-agak mendasar, nggak apa-apa ya Ibu dan Bapak ya, karena kita pengen, tadi saya sempat nanya, berarti kan Ibu dan Bapak baru ya hasil Pileg 2024. Dan jadi barangkali ada hal-hal yang dari basic dulu sebelum kita berangkat makin lama makin ke sana. Oh, sekarang menghilang dia. Nggak apa-apa. Kita tidak tergantung pada PowerPoint. Tapi gini, intinya adalah saya ingin mengajak Ibu dan Bapak memikirkan DPRD kabupaten dan kota itu sebagai suatu bagian dari pemerintahan daerah, itu satu sisi, tapi juga bagaimana caranya untuk menjadi betul-betul, kan topiknya begini nih, untuk tata kelola pembangunan daerah yang akuntabel. Jadi governance-nya juga ada sebenarnya. Nah, mungkin saya mau cerita-cerita sedikit dari misalnya gimana pandangan Ibu dan Bapak soal wacana yang keluar waktu itu tentang kepala daerah yang dipilih oleh DPRD. Pada setuju nggak? Setuju. Terkadang setuju, terkadang tidak ya. Karena masih punya sisi positif. Ada positif, ada negatif. Ya, saya mungkin mulai dari situ karena PowerPoint-nya masih ngadat. Tapi itu jadi suatu cerita yang menarik karena dia akan menjadi pengantar yang baik sekali untuk melihat bagaimana sebenarnya posisi DPRD sebagai lembaga legislatif. Soalnya kan begini, kalau kami yang belajar hukum tata negara, biasanya pasti punya dua pandangan. Apakah DPRD itu lembaga legislatif, seperti halnya DPR RI, atau dia adalah unsur pemerintahan daerah? Karena nyatanya, kalau di Undang-Undang Pemda, maupun di Undang-Undang 17, Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, panjang sekali ya, Undang-Undang Susduk tuh, disebutnya memang pemerintahan daerah. Tapi, ya kan? Unsur. Unsur. Jadi, karena itulah, betul. Jadi, karena itulah kita seringkali, atau saya tahu persis, Ibu dan Bapak banyak BIMTEK kayak begini, termasuk yang oleh Kementerian Dalam Negeri. Tata tertibnya juga mengikuti apa yang sudah digariskan dalam BIMTEK, dan seterusnya. Tapi sebenarnya saya justru ingin mengajak kita semua untuk berpikir bahwa sebenarnya dalam konteks NKRI pun negara kesatuan gitu ya, yang berlawanan dengan negara federal, kan kita berlawanannya di situ. Sebenarnya ada esensi penting dari DPRD sebagai lembaga legislatif. Jadi itu yang misalnya kalau Ibu dan Bapak misalnya lagi sering ngobrolin soal bagaimana ini ya harus masukin password ya. Misalnya bagaimana peraturan daerah itu sekarang hanya bisa diujinya ke Mahkamah Agung. Wah, kok ini terbalik ya? Aneh ini. Terjadi keanehan. Bentar ya. Sepertinya, Ibu apakah laptopnya harus dicas? Iya, lagi dicas kan? Iya, tapi cokrolnya berarti yang error. Kita ulang. Oh iya. Ini lagi dicas kan? Iya. Oh iya. Sedang. Seharusnya nggak harus dicas juga udah bisa. Saya sering bawa-bawa. Saya nggak tahu kenapa. Ya udah, nggak apa-apa deh. Nanti ini dibagikan aja, nggak apa-apa. Ini nanti dibagikan aja. Saya ngomong aja. Dan nanti kita tanya jawab. Jadi tadi saya sampai mana tadi? Unsur pemerintahan daerah. Misalnya gini, Perda. Saya kan sering sekali itu bantu teman-teman masyarakat sipil maupun misalnya Komnas Perempuan ya, untuk membahas soal peraturan daerah itu, terus terang nih ya, ini sebagai para pembuat peraturan daerah nih, sebenarnya banyak sekali yang tidak sesuai dengan konstitusi. Banyak loh, dan tidak sesuai dengan undang-undang ada beberapa lah, tapi yang dengan konstitusi itu sebenarnya banyak.
Dan kenapa tadi saya mulainya dengan cerita jentera sekolah tinggi hukum yang di tempat saya ngajar sekarang, ingin beranjak dari sarjana undang-undang jadi sarjana hukum, karena bagi kami hukum itu bukan sekedar undang-undang. Hukum adalah nilai-nilai. Jadi itu yang membuat kita harus lebih peka untuk melihat peraturan daerah. Ini saya masuk ke situ lagi deh, pengen cerita juga soal itu. Tapi peraturan daerah itu, Ibu dan Bapak sekalian, sekarang tidak bisa lagi dibatalkan oleh pemerintah pusat. Ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017 yang bilang bahwa kalau mau membatalkan peraturan daerah harus ke Mahkamah Agung. Nah, tapi bagi kami, kelompok-kelompok masyarakat sipil, akademisi, organisasi non-pemerintahan, dan warga sipil pada umumnya, punya kesulitan tingkat tinggi kalau ke MA. Karena di MA itu tidak seperti di MK, yang putusannya atau proses hukum acaranya terbuka untuk umum. Jadi di MA itu kita suka bilang, kita tuh kalau berperkara di MA, menambah ketakwaan. Karena kita udah submit dokumen, kemudian hanya bisa berdoa. Ya Allah, semoga menang gitu. Karena nggak bisa ada upaya kita menghadirkan saksi ahli, saksi segala pihak terkait secara fisik tuh nggak ada. Mereka selalu mengklaim bahwa oh kami hanya memeriksa istilahnya itu iudex juris, bukan iudex fakti lagi. Mereka nggak memeriksa fakta, jadi nggak perlu saksi, nggak bisa kasih ahli. Tertulis bisa. Tapi saksi yang datang gitu kayak di MK, mungkin Ibu Bapak pernah merasakan kalau di MK ya, karena proses perselisihan hasil pemilihan umum, itu tidak ada kalau di MA. Nah ini jadi kerepotan tingkat tinggi buat kami, karena akhirnya seperti itu. Kami nggak bisa maksimal, itu tantangan pertama, tapi tantangan keduanya adalah paradigma pikiran Mahkamah Agung, itu masih seringkali hakim-hakim Mahkamah Agung maksud saya, seringkali masih seperti sarjana undang-undang. Jadi kurang peka untuk melihat constitutional values gitu, nilai-nilai. Nah, padahal kalau saya ngobrol sama teman-teman kelompok-kelompok masyarakat sipil, saya bilang ada ini tuh, ada kaosnya ICW. Indonesia Corruption Watch. Judulnya Good People Disobey Bad Laws. Orang baik boleh membangkang terhadap hukum yang jahat. Sebenarnya intinya begitu. Saya suka nulis di Kompas sama saya kolumnis tetap di Kompas sama di majalah Tempo. Saya pernah nulis soal itu. Persis untuk membahas Good People Disobey Bad Laws. Intinya adalah hukum pijakannya adalah moralitas. Kalau hukum tidak bermoral, sebenarnya dia tidak punya legitimasi moral. Mungkin dia punya legitimasi hukum, dalam arti oke, dia diundangkan, begitu ya. Oke, prosesnya memang ada ketok palu, dan seterusnya. Tapi dia tidak punya legitimasi moral. Padahal pijakan penting dari hukum, dari undang-undang, peraturan perundang-undangan adalah moralitas. Kalau tidak, apa bedanya teks peraturan daerah, undang-undang, dan lain sebagainya itu dengan teks apa saja yang kita punya di depan kita? Dengan skripsi, dengan makalah, dengan tulisan-tulisan di media massa. Apa yang membuat teks peraturan perundang-undangan itu punya kekuatan koersif yang bisa bikin orang jadi dihukum gara-gara teks itu, kan begitu? Kekuatannya terletak pada moral. Jadi kalau hukumnya tidak bermoral, kita boleh mengkritik. Saya pesan pada teman-teman masyarakat sipil, boleh membangkang dalam arti bukannya bakar ban gitu ya, bakar gedung apa, Mahkamah Agung, bukan. Membangkang dalam arti kita boleh kritis. Kita boleh mempertanyakan, ini hukumnya sebenarnya gimana sih? Contoh konkret, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Ibu dan Bapak, kalau saya nih dalam posisi tidak setuju Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin kita di ruangan ini banyak pendapatnya ya, tapi saya tidak setujunya sebagai suatu undang-undang yang, pernah baca Undang-Undang Cipta Kerja nggak? Tebal banget. Terlalu tebal.
Iya, saya juga nggak suka. Jadi kalau orang yang belajar, saya ngajar ilmu perundang-undangan juga, itu kami mengkritik keras tuh. Jangan pakai metode omnibus. Omnibus itu jelek loh, Ibu dan Bapak, karena membuat orang awam yang nggak belajar hukum lebih susah untuk paham. Dan itu yang bisa menyesatkan jadinya. Karena kan buat yang belum pernah baca ya, supaya kita sama ininya bayangannya sama. Mungkin ada yang udah pernah baca, ada yang belum pernah. Yang namanya model metode omnibus itu misalnya gini, pasal 10 mengubah undang-undang misalnya perkebunan pasal 7 menjadi apa gitu. Terus poin 1 tuh, poin 2-nya mengubah pasal 20 menjadi apa, udah. Terus nanti pasal 11-nya mengubah undang-undang perhutanan menjadi kayak gitu isinya. Jadi kita bacanya harus bolak-balik, wah gila. Ya kan, begitu kan, yang udah pernah baca pasti paham kerumitannya. Ngomong-ngomong, sekarang DPR ingin mengubah undang-undang pemilu, pilkada, dan parpol jadi satu pakai metode omnibus. Saya udah bilang kan, udah ketemu saya sama anggota pimpinan Komisi 2 DPR RI, saya udah bilang jangan bang, itu dengan alasan yang sama yang seperti barusan saya ungkapkan, saya bilang mendingan kodifikasi. Kalau kodifikasi itu jadi satu aja, lebih rapi. Nanti yang diundang juga, yang diundangkan itu nanti jadikan satu tuh undang-undang pilkada dan undang-undang partai politik. Luar biasa pentingnya. Kalau jadi omnibus kayak Cipta Kerja, waduh, kacau nanti. Pemahaman undang-undang pemilu kita aja 2017 kalau Ibu dan Bapak ingat tahun lalu tuh kita berdebat panjang. Saya berdebat panjang di beberapa acara. Misalnya boleh nggak sebenarnya presiden ikut berkampanye? Tafsir saya terhadap undang-undang itu A, tafsir orang lain B. Padahal belum jadi omnibus tuh. Bayangkan kalau udah jadi omnibus. Nah, tapi tadi saya ngomongin ini gara-gara membahas soal undang-undang yang buruk. Tidak hanya undang-undang, peraturan daerah juga. Nah, jadi misalnya undang-undang yang seperti undang-undang Cipta Kerja. Kalau saya nggak bilang ketidaksetujuan itu kemudian harus demo terus besar-besaran, nggak begitu. Tapi artinya kita boleh untuk membawanya ke pengadilan untuk diuji. Nah, misalnya hal seperti itu. Jadi itu yang ingin saya ceritakan tadi, mau menggantikan ini. Sekarang udah masuk pakai laptop lain ya. Oke, jadi kita manual aja ya. Kemudian coba next deh. Saya sebenarnya bikin PowerPoint ini kan untuk ini aja, pemandu supaya ngomongnya nggak ngalor ngidul. Nah, jadi Ibu dan Bapak sekalian, apa sebenarnya konsekuensi lembaga negara? Ini saya ngomonginnya secara umum ya, karena kalau bicara lembaga negara tuh biasanya kita ngomongin banyak DPR RI, DPD, dan seterusnya. Tapi sebenarnya terlepas dari perdebatan sebenarnya DPRD kabupaten itu apakah unsur penyelenggara pemerintahan daerah atau lembaga legislatif, tapi saya mau bilang apapun posisinya, tapi kan ada dua konsekuensi. Pertama adalah konsekuensi hak dan wewenang dalam kaitannya dengan relasi dengan lembaga lain. Kalau DPRD kabupaten berarti pemerintah kabupaten gitu. Termasuk relasi dengan pemerintah pusat. Tapi ada yang kedua, yaitu aspek hukum administrasi negara. Nah, jadi di sini nih mungkin saya ceritanya adalah Ibu dan Bapak mengikuti ini nggak soal perubahan ini peraturan DPR yang sekarang bisa memanggil ya semua yang mereka pilih ya. Nah, itu ngaco tuh sebenarnya tuh. Saya nggak tahu sejauh mana pendapatnya Ibu dan Bapak. Mungkin kita berbeda pendapat, tapi boleh nanti kita perdebatkan. Tapi itu salah satu yang ngaco. Saya udah kritik juga terbuka langsung sama anggota DPR-nya. Kenapa ngaco? Ibu dan Bapak karena udah beberapa kali ikut BIMTEK pasti paham bahwa peraturan DPR RI sebagaimana halnya dengan peraturan DPRD harusnya mengaturnya internal. Dia nggak, kalaupun dia mau mengatur eksternal dalam kaitannya dengan relasi dengan dirinya gitu. Tapi dia nggak boleh bertentangan dengan undang-undang, apalagi undang-undang dasar. Nah, konsep pemilihan
komisioner ataupun hakim ataupun kapolri dan lain sebagainya yang dipilih oleh DPR RI adalah namanya rezim pemilihan pejabat negara. Dia bukan memilih utusan. DPR RI sama halnya dengan DPRD adalah wakil rakyat dipilih melalui pemilu, bukan seperti perusahaan yang menggaji stafnya tidak memenuhi KPI bisa dipecat. Bukan. Rezim pemilihan pejabat negara. Nah, jadi ngaconya sebenarnya di situ. Tapi bukan sekedar ngaco-ngacoan, bahaya buat demokrasi kita. Karena artinya nanti DPR RI bisa memecat pimpinan KPK, Kapolri, hakim yang mereka pilih. Karena kan begitu katanya. Mereka bisa panggil secara personal, terus ini nggak bener nih kamu kerjanya. Bagaimana kalau suuzon itu kalau untuk negara, dari kita ke negara, nah dalam hal ini Ibu Bapak sebenarnya negara juga ya, tapi saya mau bilang, husnuzon selalu harus jadi sandaran bagi relasi antar manusia. Tapi kalau dalam konteks warga dengan negara, ada relasi kuasa yang tidak seimbang. Jadi sebenarnya nggak bisa pakai konsep bahasa suuzon dan lain sebagainya, tapi kita memang harus kritis. Gitu. Jadi karena itulah kita boleh menduga atau bilang bahwa potensi penyelewengannya ada pada ketika anggota DPR RI mungkin menyalahgunakan kekuasaan itu untuk bilang, hey saya nitip kasus dong, kalau Anda nggak lolosin kasusnya, saya pecat Anda. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin. Sangat mungkin. Ya? Begitu juga sebaliknya. Para aparat itu kan begitu. Apanya tuh? Aparat terhadap warga. Ya, daripada anunya ataupun dapat lain itu begitu. Oh ya, Partai Coklat ya? Ya, Terutama itu. hakim KPK itu begitu dia. Terutama itu. Tapi bayangkan bahwa DPR RI itu milihnya bukan cuma Kapolri dan pimpinan KPK, milih hakim. Itu yang ngeri sekali. Karena dalam kekuasaan kehakiman itu ada yang namanya independensi kekuasaan kehakiman. Tidak boleh melakukan hal seperti itu. Nah, jadi potensinya adalah itu menghancurkan demokrasi kita. Karena jadinya checks and balances antara legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga negara independen jadi tidak ada lagi. Karena seakan-akan DPR RI di atas semua lembaga di negara ini. Itu dalam konsep hukum tata negara, dalam ilmu politik, dalam ilmu apapun, nggak boleh terjadi. Kalau itu terjadi, ya kita bukan demokrasi lagi. Boleh terjadi, ya boleh, tapi kita bukan demokrasi, berarti kita otoritarianisme. Ah, gitu kira-kira. Itu literaturnya banyak sekali tentang itu. Nah, jadi itulah yang salah satu contoh soal bagaimana seharusnya lembaga legislatif memposisikan dirinya. Jadi sebenarnya bahwa harus ada checks and balances, DPRD misalnya boleh bertanya, sangat-sangat boleh kepada pemerintah daerah. Itulah fungsi pengawasan sebenarnya kan. Nah, kemarin kan dalam kasus yang tadi saya sebut itu, Pak Sufmi Dasko bilang, itu dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Jadi kalau hakim yang katakanlah lembaganya nggak benar, kita panggil tuh orang yang udah kita pilih. Nah, saya harus meluruskan bahwa bukan begitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan itu harus antar lembaga. Jadi begitu pimpinan KPK kah, hakim kah, komisioner otoritas jasa keuangan itu kan dipilihnya oleh DPR RI juga. Komisioner KPU, komisioner Bawaslu itu semua oleh DPR RI. Kalau mereka melakukan kesalahan, begitu mereka dipilih, mereka masuk ke rezim undang-undang lembaganya masing-masing. Jadi kalau hakim melakukan kesalahan, ya silakan mengikuti prosedur di Undang-Undang MA. Bagaimana pengawasan DPR RI dilakukan? Saya cerita DPR RI karena nanti bisa direfleksikan ke sini ya. Dia bisa panggil lembaganya. Selama ini sudah terjadi juga begitu. Hubungannya jadi bukan personal lagi, bukan sini-sini kamu yang udah saya pilih, kamu nggak bener, kamu saya pecat, bukan begitu lagi. Karena mereka bukan pegawainya DPR RI, tapi mereka udah masuk dalam lingkup undang-undang institusinya masing-masing.
Nah, kira-kira begitu tuh yang harus diposisikan. Coba next deh. Itu satu tuh mau cerita soal relasi-relasi. Yang berikutnya ini tadi sudah kita sebut-sebut ya, jadi bisa di skip. Next lagi. Nah ini tadi sudah masuk ya. Jadi kalau secara konseptual digambar sih kira-kira begini nih Ibu dan Bapak. Hubungan antar lembaga sama hubungan dalam teknis penyelenggaraan fungsi. Apa yang saya maksud dengan nomor 1 hubungan antar lembaga? Itu adalah ketika Ibu dan Bapak seperti halnya DPR RI punya sebenarnya mekanisme pengawasan yang bisa memanggil dan bahkan berujung pada pemakzulan. Impeachment. Tapi coba next deh. Saya pernah riset kecil tapi udah lama risetnya belum saya ini. Oh ini di skip dulu deh. Nanti ini kita masuk sini ya. Saya mau masuk ke peraturan daerah sedikit. Tapi sekali lagi deh. Mana ya? Nah ini. Jadi saya pernah riset kecil tapi 2020 udah 5 tahun yang lalu belum diupdate. Nah saya punya data misalnya coba sekali lagi deh. Klik sekali lagi. Nah ini misalnya saya coba memetakan apa yang terjadi dengan wewenangnya Ibu dan Bapak tapi di banyak DPRD lain ketika digunakan dalam fungsi pengawasan terhadap kepala daerah. Bisa nggak sebenarnya? Pertanyaannya kan waktu itu, ini miniaturnya pemakzulan presiden nggak ya? Sekarang lagi banyak ngomongin pemakzulan ya. Presiden atau wakil presiden tuh, nggak tahu deh. Nah, jadi sama nggak? Sebenarnya hampir sama. Bedanya adalah kalau dari DPRD perginya bukan ke MK, tapi ke MA. Jadi prosedurnya tuh kira-kira, saya bukannya mendorong ibu bapak buat memakzulkan ya. Itu kan sebenarnya peristiwa luar biasa yang nggak usah didorong-dorong, tapi cuma mau cerita aja fenomena realitanya gitu. Kan ibu dan bapak dalam rangka fungsi pengawasan, kalau misalnya sudah dipanggil secara institusi dinas-dinas begitu ya, itu pasti sudah, saya kira sudah cukup familiar lah ya. Tapi kalau ada peristiwa yang luar biasa, bisa minta pertanggungjawaban kepala daerahnya langsung. Jadi bukan yang kayak jembatannya belum selesai atau apa, tapi yang sudah peristiwa-peristiwa luar biasa, sangat politis biasanya. Makanya bisa kelihatan di sini ada soalnya perselingkuhan lah, ada soal poligami, politis gitu. Jadi mungkin nggak terlalu kita pikir apa sih kok kayak gini aja mau dimakzulkan, karena memang biasanya dipolitisasi. Nah nanti kalau sudah dipanggil ibu dan bapak dalam paripurna setuju, harus dibawa dulu ke MA. MA akan bilang, oke, memang ini melanggar hukum. Baru kemudian dimakzulkan. Nah, cuma sekali lagi coba deh, sekali klik lagi. Jadi ada beberapa yang sudah pernah terjadi, yang paling kanan tuh gagal atau tidak gagalnya. Coba sekali lagi deh, ada refleksi sedikit. Jadi nanti di Mahkamah Agung, dia akan memeriksa formalitas pengambilan keputusan oleh Ibu dan Bapak DPRD, terus akan memeriksa pokok perkaranya itu adalah surat keputusan DPRD mengenai bahwa si kepala daerah melanggar hukum. Nah, kira-kira begitu tuh konsepnya. Sehingga ada beberapa kelemahan. Next. Beberapa kelemahannya itu, sorry, saya nggak taruh di sini karena saya nggak mau panjang-panjang. Tapi jadinya banyak sekali yang politis gitu sifatnya. Dulu tuh Bu Risma, waktu jadi wali kota Surabaya, pernah dicoba untuk di-impeach. Walaupun menarik ya, karena waktu itu yang jadi mayoritas tuh di kota Surabaya adalah PDI Perjuangan. Dan Ibu Risma waktu itu dari PDI Perjuangan. Nah akhirnya nggak jadi. Nah gitulah ya. Jadi tapi itu satu power yang ingin saya cerita ke Ibu dan Bapak. Power pengawasan. Kan legislasi, anggaran, pengawasan. Nah sebenarnya yang namanya pengawasan tuh yang seperti ini. Bukan berarti harus dimakzulkan, tapi artinya menurut saya memang to some extent kita perlu untuk mengexercise power-power seperti ini kadang-kadang. Untuk menjaga keseimbangan politik di tempat kita masing-masing. Oke, itu satu. Kita lanjut dulu sedikit ya. Sekarang perda deh sedikit deh. Habis itu kita ngobrol-ngobrol aja. Ke atas deh Mbak. Tadi yang gambar
Atasnya lagi yang gambar perda. Nah, ini saya sebenarnya cuma screenshot aja. Saya cuma screenshot, Ibu dan Bapak. Tadi saya sempat nanya ke panitia, Ibu dan Bapak pernah nggak ya? Udah ikut belum ya BIMTEK yang ini? Soalnya kalau udah mungkin udah dapat ini. Tapi gini, saya kan juga anggota tim percepatan reformasi hukum dulu di bawah Kemenko Polhukam. Pas zamannya Jokowi 2023. Nah, jadi dan saya di bagian Pokja 4 tentang perundang-undangan. Ya ampun. Perundang-undangan di negara ini berantakannya luar biasa. Saya udah sering penelitian, tapi ketika ikut di tim ini dapatnya lebih banyak lagi. Karena Kemdagri presentasi di hadapan kami, terus ada BPHN, terus beberapa asosiasi dari daerah, asosiasi pebisnis dan lain sebagainya. Intinya adalah saya pengen cerita-cerita aja sedikit ini buat bahan cerita. Jadi yang terjadi adalah, coba deh, tolong diklarifikasi, masih sama nggak sistemnya? Karena ini 2023 kami bikin studinya. Studinya bisa di-download kalau mau. Itu udah ada roadmap-nya tentang apa yang harus dilakukan untuk reformasi hukum. Tapi seperti yang kita tahu, ternyata karena waktu itu dipimpinnya tim ini oleh Pak Mahfud, hasilnya oleh Pak Jokowi dicuekin total. Jadi kami sayang sekali sih, karena di dalam situ tuh ada orang-orang bukan sekedar kayak saya begini, tapi ada orang-orang kayak Prof. Susidi Haryanti, ada Prof. Maria, ada orang-orang hebat di situ, luar biasa. Dicuekin sama Pak Jokowi, sayang banget. Terus kalau tertarik nanti boleh di-download, tapi intinya adalah problem dengan Perda adalah adanya dualisme. Dari segi teknis masih sama nggak? Kayaknya di sini tadi ada beberapa teman-teman sekuan segala macam ya. Yang satu dari segi teknis ada pengawasan dari Kementerian Hukum untuk perancang peraturan. Tapi di satu sisi dari segi substansi pemerintahan daerah ada pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, curhatnya beberapa yang kami kan itu studinya ada interview, ada segala macam ya. Curhatnya adalah seringkali tuh katanya dari daerah kadang-kadang dari Kementerian Hukumnya dibilang oke, sudah baik, terus dibawa ke Kemdagri bilang salah, revisi lagi, atau sebaliknya. Sehingga akhirnya seringkali ketahan. Nah, misalnya begitu tuh. Itu tuh satu tuh ya, cerita satu. Tapi cerita kedua adalah partisipasi. Udah di DPRD Kabupaten Dompu udah ada produk-produk peraturan daerah belum sekarang? Sedang dirancang ya? Propem Perdanya belum. Udah ada? Oh, udah ada. Baik. Nah, jadi saya mau mungkin ini buat diskusi deh. Sekali lagi bahan ini sih nanti dibagikan, jadi jangan khawatir, saya nggak akan berdasarkan ini sepenuhnya. Tapi apa yang Ibu dan Bapak bayangkan soal partisipasi masyarakat? Karena itu juga yang ketemu tuh di tim percepatan reformasi hukum.